Para jemaah sekalian, kita akan apabila kita lawati Baitul Maqdis ni, anda akan dapat fahaman yang lebih. Saya suka bergira lihat mereka tu. Semangat mereka lain Alhamdulillah itulah jiwa mereka pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Kan? Ini keadaan kita. Pasal tu saya suka bawa rombongan sana lihat di Masjid Al-Aqsa. Mereka senang-senang aja ada piknik kat Masjid Al-Aqsa. Kawasan Masjid Al-Aqsa tu besar, luas. Orang-orang Palestin sana sembahyang. Mereka waktu asar, mereka suka duduk berkeluarga. Beramai-ramai, suka-suka. Nampak kita, panggil-panggil kita. Kenalan kita semua. Alhamdulillah, keadaan baik sana. Tidak ada orang susah sana. Mereka bijak dan mereka berusaha. Dan mereka pegang banyak-banyak role yang mustahak kat sana. Alhamdulillah. Ini keadaan lahir insya-Allah. Di semua ni kerana Allah telah berkati daripada Baitul Maqdis tu. Alhamdulillah. Kalau insya-Allah. Assalamualaikum, syukran. Jawapan tu bagus untuk kita fahami Sekarang ni mari kita ada banyak keadaan yang kita jemaah selalu pada masa ni jemaah suka tanya why. Sekarang banyak jemaah why sekarang hari ni. I don't speak Malay, I speak English ni. Alamak, ada banyak sekarang. Saya terpaksa cari orang mengajar bahasa Inggeris sekarang ni. Why I must go to Madinah? Wassalam, I speak English with you, okay? Why I must go to Madinah? Why I must go to visit Rasulullah SAW? What is the meaning of syafaat? What can I get from the syafaat? Boleh faham? Okay. Ini why kan? Ni, start ni. Silakan. Faham? Dia tanya, apakah itu maknanya syafaat Rasulullah SAW? Silakan. Di dalam hadis Rasulullah SAW telah menerangkan, man zara qabri wajabat lahu syafaat. Barang siapa mengunjungi dan menziarahi kuburku, dia berhak mendapat syafaatku. Ini terjemah hadis. Apa maksud dan makna syafaat? Syafaat ialah bermakna pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sang hamba, tapi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kalau seseorang punya kes jinayah, kriminal, yang menyebabkan dia akan masuk jail dalam masa 10 tahun. Ini perbandingannya. Tapi kebetulan orang ini kenal orang besar yang ada di pemerintahan kita, yang kebetulan orang besar ini bertugas di bidang ini, di bidang binaya. Dia ikut kepada bos besar yang semestinya kita kena hukum 10 tahun, karena kita dekat dengan bos besar. Sudah, dia lihat saya kubiarkan sudah selesai perkara itu tak? Begitulah perbandingan syafaat. Seseorang hamba dia berhak masuk api neraka dengan sebab kesalahan dan dosa-dosa yang dia pernah perbuat semasa hidup di dalam dunia. Seandainya Allah tidak memaafkan, seandainya tidak mendapat syafaat Rasulullah SAW, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tiba-tiba setelah disiksa oleh malaikat, ya Allah, kata malaikat, Fulan bin Fulan, dia berhak mendapat azab sekian tahun dalam api neraka.
Kata Allah Ta'ala, umat siapa ini? Umat siapa? Kata malaikat, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Dia adalah umat orang yang paling kusayang, umat orang yang paling kucintai. Sekarang ini ku maafkan. Inilah mana syafaat. Perlu kita tahu, syafaat ini ada sampai 11 tingkatan. Yang pertama adalah syafaat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila semasa alam bangkit. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, mereka akan dibawa oleh para malaikat ke sebuah lembah yang bernama Padang Mahsyar dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai dan sehelai benang pun menutup badannya. Manusia yang begitu banyak sejak zaman umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat yang terakhir daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan oleh Allah. Di mana? Di Padang Mahsyar. Matahari yang sekarang jauhnya, yang jaraknya beberapa juta mil dari kepala kita, nanti akan Allah Ta'ala rendahkan hanya 1 mil. Kalau kita lihat 1 mil ini 1 kilo 800 meter. Kan 1 mil itu 1 batu, betul tak? Apa isi terlayu batu tak? Panasnya membakar kepada otak manusia, peluh-peluh manusia menurut dosa-dosa mereka masing-masing. Semakin banyak kesalahannya, semakin besar dosanya, semakin banyak peluh dan keringat yang akan dia rasakan di padang mahsyar. Karena azab padang mahsyar luar biasa, kehausan, kelaparan, kesakitan, bahkan bermacam-macam jenis azab yang lainnya yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang berada di padang mahsyar. Waktu yang cukup panjang. Satu riwayat ayat Allah Ta'ala 50 alfasana, 50.000 tahun. Dalam surah Sayyidah Al-Fasana 1000 tahun panjang. Masa yang cukup panjang. Mereka kehausan, kelaparan, kesakitan, kesedihan. Di sini Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari daripada saudara, wa ummihi wa abihi, dia lari daripada bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, dan dia lari daripada kawan dan anak-anaknya. Masing-masing memikirkan diri sendiri, karena mereka tidak tahan lagi menahan azab yang sangat pedih. Minta tolong kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah datuk kami, engkau orang yang tercipta di dalam surga. Tetapi istimewa Nabi Adam mereka sebutkan, kata Adam, saya angkat tangan. Allah Ta'ala al-yawma pada ini harinya yaghdab asyaddu ghadaban, sangat marah, tidak pernah marah seperti pada ini hari. Saya pun tidak berani, karena saya berdosa, saya dikeluarkan dari surga akibat termakan buah khuldi atau buah yang terlarang. Pintalah ke Nabi yang lain, datang kepada Nabiullah Nuh, kata, saya pun berdosa, saya berdoa yang bukan-bukan kepada Allah, saya ingin menerbitkan dan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal kesilapan Nabi Nuh, sudah Allah Ta'ala berikan warning, anakmu ini orang durhaka, jangan kau lakukan kebaikan, tapi kena seseorang ayah mesti sayang kepada anakku, tidak. Allah Ta'ala berikan peringatan, innahu amalun ghayru salih, anakmu ini anak kurang ajar, dia merupakan orang yang sangat bandel ataupun sangat tega. Jangan sekali-kali, kata Allah, kamu berdoa. Nabi pun berdosa. Datang kepada Nabi Ibrahim pun angkat tangan, tidak sanggup. Datang kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, mereka pun semuanya dalam keadaan tak berdaya, kecuali datang kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orang yang asyadu syafaqatan lil ummah, sangat kasih dan sayang kepada umat.
langsung baginda Rasul sujud di bawah arsy memohon kepada Allah agar perkara bermasalah diselesaikan secepat mungkin. Apa kata Allah? Ya Habibi ya Muhammad, isfa'tu syafa' is'al qota. Wahai kekasihku yang sangat aku sayangi, walaupun pada ini hari aku sangat marah kepada orang-orang lain selain daripada engkau, tapi kalau hari ini aku sangat sayang kepada engkau, isfa'tu syafa', berikan syafaat kepada siapa yang kau inginkan, akan kukabulkan. Sarpuka, pinta, apa saja akan kuberikan. Inilah syafaat yang paling besar. Syafaat yang kedua, biman istahaqqa dukhulan nar. Di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mereka ini sudah mendapat layang merah, bermakna dia sudah masuk api neraka. Ini sudah tak lagi. Istilah kita tak akan naik kelas lagi, sudah dapat buku rapor merah yang menunjukkan dia akan masuk api neraka. Allah Ta'ala malaikat menyerahkan kepada Allah Ta'ala, inilah umat-umat yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Setelah diketahui oleh Rasulullah SAW ternyata umat beliau ada yang berhak masuk api neraka, Rasulullah datang kepada Allah, ya Allah, umatku. Kata Allah, apa umatmu Muhammad? Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia telah tercatat termasuk orang yang akan masuk api neraka. Keluarga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini syafaat yang kedua. Mau tambah lagi? Saya kenapa? Mau lagi? Yang ketiga, syafaat Rasulullah SAW diberikan kepada umat-umat beliau yang diriar-riar. Jadi hati-hati jangan sampai diriar ya. Umat Rasulullah ini memang ada juga yang sempat dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka sebelum Rasulullah tahu. Setelah Rasulullah cek umat beliau ada yang masuk api neraka, dia kepada Allah, ya Allah, umatku kenapa anda masukkan ke dalam api neraka? Kata Allah, keluarkan ya umat Muhammad. Ini juga syafaat yang ketiga. Tiga beliau sudah cukup. Insya Allah masih banyak.